Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di dalam aula yang megah, seorang pria parubaya dengan wajah serius duduk di kursi utama, memegang selip giok berwarna merah di tangannya, dan aura dingin berdarah terpancar darinya. "Paman, apa yang dikatakan alam iblis hitam?" tanya Pangeran Ketujuh. Mendengar ini, pria parubaya itu melemparkan selip giok di tangannya dan berkata perlahan, "Imam besar telah memperjelas sikapnya. Jika kita bisa membunuh anak itu, dia akan mendukung kita sepenuhnya." Pangeran Ketujuh mengerutkan kening. Sebelum kompetisi PLI di ibu kota kekaisaran, dia tidak akan ragu sama sekali jika diminta untuk membunuh Chu Guangsheng. Tapi sekarang, Paman, jika kita benar-benar membunuh anak itu, akan sulit bagi kita untuk menjelaskan kepada Kaisar, kata Pangeran Ketujuh. "Jadi, bagaimana jika Kaisar mengetahuinya? Meskipun kamu bukan anak kandungnya, kamu telah dianggap sebagai anak kandungnya sejak kamu masih kecil. Jadi kamu dinobatkan sebagai Pangeran Ketujuh. Bahkan jika kamu menimbulkan masalah, itu tidak masalah," kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Pangeran Ketujuh masih terlihat ragu-ragu. Lagi pula, bajingan kecil itu mencuri perhatian selama pertemuan ibu kota kekaisaran dan memberikan kontribusi besar bagi kerajaan Shenlong mereka. Memang tidak pantas menyerangnya dalam keadaan seperti itu. Hahaha, tentu saja kita harus menghindari masalah yang bisa dihindari. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum tipis. "Apa maksud paman?" tanya Pangeran Ketujuh sambil mengedipkan matanya. Mendengar ini, pria parubaya itu mendongak dan melihat keluar aula utama dan berkata dengan tenang, "Kamu mengatakan apa yang akan terjadi jika penduduk Dan Wuzong datang ke ibu kota kekaisaran untuk membalas dendam dan membunuh anak itu karena kebencian mereka?" Wajah Pangeran Ketujuh terkejut, berkata, "Paman bermaksud menuangkan air kotor ke Dan Wuzong." "Betul, tapi tidak mudah untuk melakukan ini," kata Pangeran Ketujuh dengan sungguh-sungguh. "Orang-orang dari Dan Wuzong secara alami memiliki cara yang unik untuk mengambil tindakan. Jika ingin menirunya dan membuat orang luar mengira Dan Wuzong membunuh Chu Guangsheng, tapi itu sangat sulit. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah menyiapkannya," kata pria parubaya itu pelan. "Mulai dari mana?" tanya Pangeran Ketujuh. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, "Ini adalah hal yang paling merepotkan. Anak itu telah memperoleh token kualifikasi untuk tanah terbelantar, dan pasti akan tinggal di ibu kota kekaisaran sampai tanah terbelangkai terbuka. Di ibu kota kekaisaran, begitu ada pergerakan apapun, jika terlalu besar, itu akan menimbulkan masalah. Kalau begitu, pancing dia keluar," kata Pangeran Ketujuh. "Oh, mungkinkah keponakanku punya ide?" pria parubaya itu bertanya dengan penasaran. Pangeran Ketujuh tersenyum tipis. Senyumnya penuh niat jahat. "Bukankah bocah itu punya kekasih kecil? Kita hanya perlu menculiknya untuk memancingnya keluar dari ibu kota kekaisaran." Setelah mendengar kata-kata ini, mata pria parubaya itu tiba-tiba melebar. Matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Selama aku bisa memancing dia keluar dari ibu kota kekaisaran, aku akan membunuhnya secara pribadi. Hahaha, dengan cara pamanku, membunuh anak itu sangatlah mudah. Itu wajar, anak itu masih menjadi batu loncatan bagi kita. Untuk memenangkan alam iblis hitam, itu juga merupakan berkahnya." Hahaha. Di ruang pohon kuno, tubuh Chu Guangsheng yang duduk bersila di tanah tiba-tiba naik ke langit. Pupil gelapnya terbuka
seolah ada kilatan petir di dalamnya. Begitu dia memegang tangannya, 9 kuali Yuan Ying meraung dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, badai kekuatannya tak terlukiskan tiba-tiba menyapu tubuhnya. Pada saat ini, seluruh ruangan menjadi gelap, seolah-olah awan gelap telah berkumpul, membuat orang merasa sangat tertekan. Setengah langkah menuju ranah Zotian. Chu Guangsheng memegang tangannya. Ekspresinya penuh kegembiraan. Sekarang kekuatannya telah mencapai setengah langkah ranah Zotian. Tetapi karena dia tidak pernah memadatkan cakram Zotian, dia tidak dianggap sebagai praktisi ranah Zotian sejati. Memikirkan hal ini, dia membalikkan telapak tangannya, dan pil pengendali jiwa muncul di tangannya. Saya perlu mencari tempat untuk menyempurnakan benda ini, sehingga dapat meningkatkan kekuatan spiritualku ke tingkat keempat sebelum memasuki tanah telantar. Dia sepenuhnya tidak yakin bahwa dia akan mampu meningkatkan kultivasinya ke ranah Zotian sebelum memasuki tanah terlantar. Mengingat hal itu, dia hanya dapat menemukan cara lain untuk meningkatkan kekuatan lainnya. Karena kekuatan mental tingkat keempat tidak lebih lemah dari kekuatan mental praktisi ranah Zotian. Aku harus pergi dari sini. Chu Guangsheng turun dari udara dan meninggalkan ruang pohon kuno. Karena jika Anda ingin menyempurnakan pil pengontrol jiwa, Anda tidak hanya perlu mencari tempat yang sangat cocok, tetapi juga menyempurnakan beberapa pil tambahan agar berhasil menyempurnakan pil pengontrol jiwa. Begitu Chu Guangsheng keluar dari kamar, seberkas cahaya datang menempel di kusen pintu di sisi kirinya. Chu Guangsheng mengulurkan tangannya dan menghancurkan batu giok menjadi beberapa bagian. Sinar cahaya keluar darinya mengembun menjadi garis huruf berwarna darah di udara. Jika kamu ingin melihat kekasih kecilmu, datanglah ke lembah Yellowstone. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Chu Guangsheng, dan wajahnya menjadi sangat dingin, seolah tertutup es. Dia menghancurkan surat merah itu dengan satu telapak tangannya, lalu naik ke langit tanpa mengucapkan sekata-kata pun. Dia terbang menuju luar ibu kota kekaisaran. Lembah Batu Kuning. Ini adalah sebuah lembah yang jaraknya ribuan mil dari ibu kota kekaisaran. Ada banyak bebatuan kuning yang menumpuk di lembah tersebut, sesuai dengan namanya. Paman, menurutmu apakah bocah itu akan datang? Pangeran ketujuh bertanya sambil melihat keluar lembah dari waktu ke waktu. Aku percaya pada penglihatan pamanku. Tidak mungkin anak itu melepaskan kekasih kecilnya, kata pria parubaya itu dengan tenang. Mendengar ini, pangeran ketujuh menjilat bibirnya. Dia menoleh untuk melihat Liu Fei yang tidak sadarkan diri di belakangnya, dan tatapan berapi-api tiba-tiba muncul di matanya. Kecantikan seperti itu sungguh merupakan tawaran yang murah bagi anak laki-laki itu. Jika dia membunuhnya kali ini, wanita itu ini juga akan menjadi miliknya. Dia datang tepat ketika hatinya penuh nafsu. Pangeran ketujuh muncul. Suara berat pria parubaya itu tiba-tiba terdengar, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di sana, seberkas cahaya dan bayangan terbang dengan cepat, dan niat membunuh yang kuat dan mengerikan memenuhi udara. Anjing tua, serahkan wanitaku. Chu Guangsheng berdiri di udara, menatap ke bawah dengan mata dingin, lalu berteriak dengan niat membunuh. Mendengar ini, pria parubaya itu mendongkak, dan ekspresinya juga berubah. Jangan khawatir, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan kekasih kecilmu. Tapi tidak di sini, tapi di bawah tanah. Suaranya sangat dingin menyebar. Suatu hal yang menakjubkan gelombang nafas naik ke langit, menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan awan hitam yang mengepul berkumpul, membuat seluruh lembah menjadi gelap. Ranah Zotian, mata Chu Guangsheng menyipit. Kultivasi orang ini sebenarnya telah mencapai ranah Zotian. Namun, ketika matanya tertuju pada Liu Fei yang tidak sadarkan diri, niat membunuh yang kuat tak terkendali memenuhi udara dari tubuhnya.
Di saat yang sama, matanya berangsur-angsur memerah. Dia menatap pria parobaya itu dan suara aneh terdengar. Hari ini aku akan membunuh kalian semua. Hanya dengan kamu. Menanggapi niat membunuh Cukuangseng, pria parobaya itu tersenyum sinis. Di depan praktisi Rana Zotian, praktisi manapun di bawahnya seperti semut. Dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Pangeran keempat dari keluarga kerajaan Shenlong, Long Li. Pria parobaya itu menyeringai dan berkata dengan dingin, "Kamu seharusnya memenuhi syarat untuk mengetahui tangan siapa kamu mati." Wajah Cukuangseng menjadi dingin. Dia mengambil langkah ke depan, dan kekuatan ruang sekuat laut meraung, menghadapi semua tekanan aura Long Li. Setengah langkah menuju ranah Zotian, mata Long Li menyipit. Tingkat kultivasi anak ini benar-benar berbeda dari saat di kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran, yang hanya berada di ranah Jiuding tingkat ke-8. Tapi sekarang baru setengah bulan berlalu, dan tingkat kultivasinya telah melonjak ke ranah setengah langkah Zotian. Peningkatan semacam ini tidak bisa dikatakan menakutkan baginya, dan kecepatan seperti itu bisa disebut monster. Aku benar-benar harus membunuhmu. Mata Long Li meledak dengan niat membunuh. Jika anak ini dibiarkan berlatih lebih lama, bahkan dia pun tidak yakin akan bisa membunuhnya. Begitu dia memikirkan hal ini, sosok Long Li segera naik ke udara, dan dia melambaikan dengan telapak tangannya. Tampaknya seperti telapak tangan yang ringan, tetapi saat jatuh, situasinya berubah. Dunia bergejolak, dan itu sangat menakutkan. Mati, dia menatap Cukuangseng dengan mata dingin saat berteriak dengan keras. Angin menderu turun dari telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan melonjak, langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa dengan kekuatan luar angkasa yang kuat. Telapak tangan itu sangat kering, seperti tanah retak, ditutupi retakan yang mengerikan. Namun, jenis telapak tangan kering dan pecah-pecah karena satu sentuhan ini sebenarnya memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tampaknya, gunung-gunung pun akan hancur total hanya dengan satu telapak tangan. Wajah Cukuangseng menjadi serius. Dan saat tangannya berubah, kekuatan yang mengepul keluar dari tubuhnya. Hukuman kematian membelah surga. Teriaknya pelan terdengar. Langit terkoyak dan bayangan hitam besar keluar darinya. Dalam sekejap, semangat juang yang menakutkan membumbung ke langit dan berubah menjadi awan hitam yang mengepul, melonjak di atas langit. Bayangan hitam itu memegang pedang tajam di tangannya, mengambil satu langkah ke depan, dan menebas dengan pedang tersebut. Saat berikutnya, cahaya gelap yang sangat tajam keluar dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, cahaya gelap tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan yang retak. Suara keras yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh langit, dan gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, menyebabkan kekacauan di dunia ini. Juga runtuh satu persatu pada tumbukan ini. Sebelum gelombang kejut menghilang, udara dingin yang menakjubkan tiba-tiba mengamuk, membekukan seluruh udara dalam jarak 1000 kaki, mengubahnya menjadi domain es. Cukuangseng memegang pedang es raksasa di tangannya, dan tiba-tiba bergegas menuju Long Li. Dia menebas dengan pedangnya, dan udara dingin berubah menjadi aliran deras yang meraung, membawa rasa dingin yang menggigit yang tak terlukiskan dan berdampak pada Long Li. Topas! Teriakan Long Li dengan cahaya kuning kuno meledak, mengembun menjadi batu di udara. Batu itu seperti batu giok, memancarkan aura yang sangat kuat. Long Li menekan telapak tangannya ke bawah, dan topas itu lalu jatuh. Ketika bersentuhan dengan tubuhnya, langsung meleleh ke dalamnya. Saat berikutnya, sinar cahaya keluar dari tubuhnya, menghantam aliran udara dingin dan sebuah pukulan. Hampir seketika, semburan udara dingin pecah, dan berubah menjadi pecahan es yang tersebar di langit. Wajah Cukuangseng langsung membeku.
Kekuatan Longli ini sebenarnya sangat menakutkan. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar dan malah memukul dengan cara yang sama. Saat cahaya guntur menyebar, sepertinya terjadi ledakan, dan fluktuasi hebat melanda menyebabkan udara beriak. Saat berikutnya, kedua tinju itu bertabrakan satu sama lain. Suara retakan terdengar rendah, dan gelombang kejut kekuatan yang dahsyat menyebabkan riak menyapu sekeliling. Setelah beberapa saat, keduanya terbang terbalik, menghancurkan udara dengan kaki mereka sebelum menstabilkan tubuhnya. Wajah Longli muram. Bagaimana efektivitas tempur? Kekuatan anak ini begitu kuat. Aku benar-benar meremehkanmu. Dia tersenyum muram, dan cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat berkumpul di belakangnya. Samar-samar, seperti ada cakram Zotian kuning kuno, menjulang di belakangnya, dan tekanan mengerikan yang tak terkatakan tersapu. Anak ini benar-benar memaksa paman mengeluarkan cakram Zotian. Di bawah, Pangeran Ketujuh terlihat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Cakram Zotian adalah metode unik yang digunakan oleh para praktisi ranah Zotian. Dengan kekuatan misteriusnya, para praktisi ranah Zotian memiliki kekuatan menghancurkan saat menghadapi praktisi ranah Juding. Jika kamu bisa memaksa cakram Zotianku keluar, kamu bisa mati dengan bangga. Mata Longlin langsung dingin, memancarkan niat membunuh yang kuat. Begitu dia selesai berbicara, tangannya tiba-tiba membentuk segel. Dan fluktuasi aneh menyebar dari tubuhnya, bergabung ke dalam cakram Zotian di belakangnya. Cakram Zotian yang terletak di belakangnya, seperti benda langit, mulai berputar perlahan. Dan gelombang aura yang sangat menakutkan diam-diam menyelimuti dunia. Cukuangseng menatap cakra Zotian, yang berputar dengan ekspresi yang sangat serius. Saat ini, dia merasakan aura berbahaya darinya. Praktisi ranah Zotian benar-benar menakutkan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Tangannya berubah seperti angin, dan sinar cahaya naik ke langit dari tubuhnya. Pengumpulan api, pengumpulan air, pengumpulan es. Serangkai kekuatan yang sangat berbeda berkumpul di langit. Dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 6 bintang yang memancarkan aura yang kuat. Pergi, Cukuangseng menunjuk, dan 6 bintang meraung dan langsung menuju Longli. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Longli mencibir, dan cakram Zotian di belakangnya dengan cepat berputar. Dari sinar cahaya keluar darinya dan akhirnya mengembun menjadi pilar cahaya kuning kuno. Seberkas cahaya melesat keluar, lalu merobek udara dengan mengenai 6 bintang. Keenam bintang itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, memaksimalkan kekuatannya dan menyerang pilar cahaya dengan keras. Gelombang kekuatan dahsyat menyapu, cahaya menyilaukan berkobar, menutupi seluruh dunia. Lembah di bawahnya langsung runtuh berkeping-keping, dan kawah besar tercipta langsung di gelombang kejut. Sesosok serigala melesat keluar, dan gelombang kejut yang dahsyat menghantam lembah yang runtuh di bawahnya dengan keras. Melihat pemandangan ini, wajah Pangeran Ketujuh tiba-tiba menjadi ceria, karena dia dengan jelas melihat bahwa sosok yang terpantul di belakang tidak lain adalah Cukuangseng. Bajingan kecil ini akhirnya akan mati. Terima kasih.